Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Salam jumpa kembali dalam refleksi Injil yang sudah kita dengarkan pada hari Minggu ini. Satu hal yang sangat menarik bisa kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudari adalah dalam bingkai apa kita bisa mengerti Injil ini. Nah, itu adalah dalam bingkai pandangan penginjil Lukas dalam memaknai pesan Paskah Yesus, pesan kebangkitan Yesus. Nah, apa yang terjadi rupanya dalam Injil Lukas, bahwa tidak semua orang bisa yakin dengan kebangkitan Yesus. Bahkan meskipun Yesus sendiri sudah menampakkan diri, tidak semua orang bisa melihatnya. Di mana itu bisa kita lihat, kita buktikan adalah kisah yang terkenal dalam Injil Lukas itu sendiri. Kisah perjalanan dua murid menuju ke Emmaus. Nah, kita tahu cerita itu. Mereka sudah seperjalanan dengan Yesus, bahkan mereka menuduh Yesus satu-satunya orang asing di sana, di Yerusalem dan sekitarnya itu, yang tidak tahu peristiwa tentang Yesus itu. Nah, itu coba kita bayangkan kita itu Yesus begitu ya. Nah, mereka mengatakan seperti itu kepada Yesus, dan ini kira-kira persis seperti yang Yesus katakan dalam Injil ini, bagaimana orang buta menuntun orang buta. Nah, jadi dalam terang ini juga kita akan mengerti ini, bahwa hal yang pertama yang sangat penting bagi penginjil Lukas dalam pewartaan kebangkitan Yesus ialah saya melihat Yesus yang bangkit itu. Nah, jadi saya melihat Tuhan melihat kehadiran Tuhan yang bangkit itu di dalam hidup saya, di dalam kehidupan saya, di dalam diri saya terutama. Nah, dan inilah juga nanti menjadi bingkai kita mengerti pohon yang baik itu hati yang punya perbendaharaan yang luar biasa tentang kebaikan itu. Jadi kita bisa punya mata yang baik, mata yang sehat, tetapi belum tentu kita bisa melihat kehadiran Tuhan, merasakan kehadirannya dalam diri kita, dalam hidup kita, di lingkungan sekitar kita. Belum tentu. Bahkan para murid seperti kita sebut dalam kisah Emmaus itu, sampai mereka makan bersama Yesus memecah-mecahkan roti, sesudah itu baru mereka melihat bahwa itu adalah Yesus. Nah, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, melihat Yesus di dalam diri kita? Ini terutama. Demikian kita mengerti bahwa yang di dalam diri kita ini adalah bukan sesuatu yang lain selain Dia yang memproduksi. Katakanlah kita andaikan masing-masing sebagai pohon yang disebutkan dalam Injil itu juga.
Nah, dan itu hanya bisa menjadi pohon yang baik kalau Yesuslah yang ada di dalam. Kalau Yesuslah yang akan memproduksi buah yang baik dari pohon diri kita ini. Nah, selebihnya itu akan sangat rentan. Kenapa? Karena bisa kita lihat dari buah yang kita hasilkan, dari sikap-sikap kita. Sampai sekecil-kecilnya begitu ya, bukan soal besar atau tindakan kita, tetapi soal juga barangkali kebiasaan kita, cara kita berpikir, cara kita berbicara, cara kita bersikap, cara kita menanggapi situasi, menanggapi kehidupan kita. Nah, siapa sudah di dalam diri kita? Siapa sudah di pusat hati kita? Nah, bisa sekali seperti para murid itu, mereka membicarakan tentang kisah sengsara Yesus itu dengan detail barangkali. Mereka membicarakan apa yang direncanakan oleh ahli-ahli Taurat, para pemimpin Yahudi, juga para serdadu Romawi. Semua dalam perjalanan Yesus menuju Golgota itu. Tetapi lihat, yang paling inti, kehadiran Yesus tidak bisa mereka lihat, tidak bisa mereka rasakan. Nah, kita juga bisa seperti itu dalam hidup kita. Ternyata bisa kita terus pergi ke gereja, bisa kita terus berdoa di sana. Kami juga para biarawan-biarawati misalnya, bisa juga kami setiap hari berdoa ke kapel, setiap hari merayakan Ekaristi. Nah, tetapi siapa sudah di pusat hati saya? Apakah masih saya dengan segala kepentingan saya, dengan segala ambisi saya, dengan segala dengan segala keangkuhan saya, kesombongan saya, atau Yesus dengan segala kebaikannya? Nah, jadi itu bisa kita lihat dari buahnya, katanya dia, kata Tuhan ini. Jadi buah dari Yesus yang ada di pusat diri kita itu tidak bisa kita tidak bisa kita sangkal, tidak bisa kita lawan, tidak bisa kita abaikan. Buahnya itu tidak bisa dilebihi oleh buah-buah dari keegoisan kita. Nah, katakanlah misalnya kebiasaan mengeluh, kebiasaan menuntut, kebiasaan juga melihat kekurangan orang lain. Itu tidak bisa melampaui kebiasaan yang lahir dari sebuah hati di mana Yesus itu ada di sana. Yesus itu ada di pusatnya, yakni bersyukur, yakni orang lain itu adalah bagian dari diri saya, bukan lagi kita menjadi pusat begitu. Nah, juga lebih melihat yang baik daripada sesuatu yang harus kita keluhkan terus-menerus. Juga melihat bahwa saya bukan siapa-siapa.
dengan tulus hati. Nah, dalam kerendahan hati. Nah, dan itu nanti yang akhirnya keluar juga bisa keluar dari mulut kita. Bukan lagi kata-kata yang katakanlah lebih menunjukkan kitalah pusat diri kita, kitalah pusat hidup kita, kitalah pusat dari bahkan keluarga kita atau lingkungan sekitar kita, tetapi Yesus sendiri, Tuhan. Nah, jadi ini saya kira Bapak Ibu Saudara-saudari yang bisa kita renungkan kembali dalam minggu ini lewat Injil hari ini. Bagaimana kita bisa melihat kehadiran Tuhan, terutama sekali lagi di dalam diri kita, di pusat hati kita, lalu di dunia sekitar kita. Demikian kita sedang menumbuhkan pohon yang memang sungguh-sungguh baik. Pohon yang sungguh-sungguh akan menghasilkan buah-buah yang baik. Buah-buah yang juga akan berkelimpahan. Karena yang memproduksi itu adalah Yesus, pohon sejati dari keselamatan kita. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Pace Ebene.